Hai pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ngatno Subuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah tip, yaitu sebuah video mengenai penyebab voltase listrik di rumah kita sering turun naik dan cara mengatasinya. Sebelum membahas tentang penyebab voltase turun, alangkah baiknya kita mengetahui ciri-ciri dan tanda-tanda apabila voltase di rumah kita turun. Satu, ciri-cirinya itu lampu redup. Yang kedua, kipas angin putaran jam maksimal. Kulkas juga tidak maksimal, apalagi itu pompa air AC itu pasti tidak maksimal. Ya, itu yang harus kita ketahui. Kenapa kalau voltase turun kita biarkan, itu akan menyebabkan penambahan tagihan listrik. Kenapa? Apabila voltase turun, otomatis kuat arus akan naik. Itu kebalikannya, apabila voltase itu naik, kuat arus pasti akan turun. Tapi voltase turun, kuat arus pasti akan naik. Itu akan berimbas pada tagihan listrik di rumah kita. Bagaimana cara mengatasi atau mengetahui voltase kita turun? Yaitu penyebabnya itu ada beberapa faktor. Satu, trafo utama di PLN itu terlalu jauh. Trafo utama PLN udah over kapasitas atau overload, tapi belum ada penggantian dari pihak PLN. Selanjutnya yaitu yang membuatkan voltase turun, jarak dari pal ke sambungan rumah terlalu banyak atau terlalu jauh. Biasanya yang drop itu pasti sambungan yang terakhir. Selanjutnya yang menyebabkan voltase turun itu terjadi korosi atau kendor pada sambungan konektor di kabel SR-nya. Terus selanjutnya yang perlu kita ketahui juga, itu di rumah kita sendiri, itu juga menyebabkan voltase kita turun. Terutama yaitu di box pembagi MCB. Itu harus kita cek apakah ada yang kendor atau yang gosong atau terlepas. Itu juga menyebabkan voltase kita turun. Bagaimana menyikapinya atau mengatasinya? Satu, apabila itu yang nomor satu, trafo dari PLN itu udah overload atau over kapasitas, kita lapor ke pihak PLN sambil menunggu kita dari pihak PLN kita selesaikan, yaitu yang itu jaringan terlalu jauh. Itu juga bisa lapor PLN biar istilahnya di opal. Itu mungkin kalau tidak salah di opal itu pembagian jaringan. Mungkin kalau jaringannya satu pal terlalu jauh, itu paling nggak maksimal itu mungkin 5 sampai 8 pelanggan. Kadang-kadang kita jumpai di rumah-rumah itu kan
sampai 10 sampai 12. Itu juga yang menyebabkan voltase turun. Kita harus panggil teknisi listrik yang berpengalaman atau pihak PLN, suruh opal pembagian paling nggak maksimal 5 sambungan. Terus selanjutnya yaitu yang mengenai konektor yang kursi atau aus, itu juga perlu dicek. Itu dipanggil teknisi listrik, suruh perbaiki, diukur, apabila perlu penggantian harus diganti. Untuk selanjutnya yang di rumah itu juga kita perlu cek. Kalau itu gosong atau kendor perlu kita kendangkan, atau kalau gosong MCB-nya bisa diganti yang baru. Ganti yang baru kita cek kembali apakah sudah normal atau belum. Terus ini untuk solusi yang terakhir mungkin tidak direkomendasikan, tapi itu mungkin untuk mengatasi sambil menunggu perbaikan dari pihak PLN, sedangkan rumah kita tetap voltasenya turun, yang berakibat fatal pada barang-barang elektronik kita. Itu pasti barang-barang elektronik pasti itu tidak akan berumur panjang, karena di negara kita, di negara Indonesia, kebanyakan peralatan pakai yang 220. Seandainya voltase turun terlalu banyak, pasti peralatan elektronik itu akan cepat rusak. Yang tidak direkomendasikan tadi yaitu sambil nunggu perbaikan dari PLN, mungkin kita bisa pasang sebuah grounding, kita tanam di tempat yang basah, lalu kita ukur, kita gabungkan, kita ukur dengan kabel basah atau setrum dari PLN, kita ukur apa memenuhi standar atau enggak. Misalnya kita ukur bagus sampai misalkan maksimal tidak nyampe 220 atau 215, kita kasih beban. Kalau itu turunnya enggak seberapa, misal sampai turun 200 atau berapa, itu masih batas toleransi, kita pakai atau kita gabung ke nolnya PLN. Itu untuk sementara. Tapi hal ini tidak direkomendasikan atau disarankan bagi KWH yang token. Ini direkomendasikan untuk mungkin bisa dipakai untuk KWH yang prabayar, yang biasa, yang meteran lama lah istilahnya. Itu apabila itu dipakai untuk yang token, itu akan muncul di monitor KWH, itu kan muncul tulisan tangan. Ini berarti itu ada kesalahan atau jaringan instalasi yang salah. Itu akan menyebabkan pulsanya akan semakin banyak menyedot pulsa. Jadi untuk token, untuk ground ini tidak direkomendasikan untuk disambung atau digabung ke nol. Makanya untuk saat ini kebanyakan token, meteran token tidak pakai kabel ground. Tapi perlu yang kita ketahui yaitu apabila itu ke kabelnya token, harus kita cek di pembagi apakah itu groundnya disambung atau digabung sama nol atau netral PLN atau enggak. Itu karena kalau disambung itu jelas akan semakin memakan pulsa yang banyak. Itu solusi mungkin dari saya sambil menunggu dari pihak penggantian trafo atau opal untuk merusak jaringan di rumah, sedangkan voltase di rumah tetap drop, menyebabkan banyak peralatan yang rusak.
alternatif terakhir yaitu untuk KWA yang prabayar bisa pakai ground digabung nama netral N diukur, apabila berada kosong itu bisa jadi alternatif terakhir. Itu mungkin tip dari saya, mungkin kalau ada manfaatnya bagi pemirsa. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share di channel Ngarno Subuh. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Orang ngapain?